man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadits-hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di hadits 24 masih kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, dalam hadits qudsi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya haramkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan saya jadikan hal itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kita ambil lagi kalimat berikutnya dalam hadits yang mulia ini hadits yang panjang yang beliau sampaikan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nasihatnya kepada kita semua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdiku. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh dari kalian itu sesat, kecuali yang saya beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Saya akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Ini potongan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita potongan ini, bahwa kita ini sebagai hambanya keluar dari perut ibu kita, tidak ada yang kita tahu apa. Sesat kita. Allah telah juga berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak tahu apa-apa. Itu keadaan kita. Semua kita sesat. Tidak ada yang kita tahu. Kapan kita tahu sesuatu? Kalau Allah memberi kita petunjuk. Maka kata Allah, minta kepadaku petunjuk, saya akan berikan. Karena petunjuk itu hanya milik Allah. Kepada Nabi saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk, hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi siapa yang memberikan hidayah dan petunjuk? Allah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka minta kepadaku hidayah, kata Allah, saya akan berikan kepada kalian hidayah. Ini yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, karena kita butuh ini hidayah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Quran agar supaya kita selalu membaca surat Al-Fatihah dalam solat kita. Paling tidak, ya, 5 waktu solat kita membacanya di setiap rakaat. Di maghrib kita baca 3 kali, isya kita baca 4 kali, subuh kita baca 2 kali, zuhur 4, asar 4 kali. Kenapa kita diperintahkan? Bahkan kita kalau tidak baca itu tidak sah sholat. Kata Nabi SAW dalam hadits Al-Bara' bin Azib, dalam hadits Ubadah bin Samit, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah terdapat permintaan hidayah
ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Beri kami petunjuk di atas Islam ini. Karena yang Allah beri petunjuklah yang mendapatkan petunjuk. Kata Allah, "Wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang Allah berikan petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan wali yang bisa memberinya petunjuk. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala sesat. Makanya di sini kata Allah kepada kita semuanya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhal. Semua kalian itu sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang saya beri petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepada ahdikum, maka saya akan memberikan petunjuk pada kalian. Di sini terdapat penjelasan sebab hidayah itu. Itu kita minta. Kita berdoa kepada Allah. Itu juga sebab hidayah. Siapa yang meminta untuk selalu diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan memberinya petunjuk. Hidayah itu sendiri. Karena yang sesat adalah orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, berdoa saja tidak mau, maka Allah akan palingkan hati mereka. Dan kalau Allah sudah palingkan hati kita, tidak ada sama sekali yang bisa menuntun kita ke jalan yang baik. Tidak akan ada sampai kapanpun. Karena hidayah ini adalah murni milik Allah, murni haknya Allah. Kita tidak mampu memetiknya dan mengambilnya kapan kita mau. Tidak. Ini adalah murni urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fastahduni, minta kepadaku hidayah, ahdikum, maka saya akan berikan kepada kalian hidayah. Ini ucapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, kullukum ja'iun. Wahai hambaku, semua kalian itu lapar. Tidak punya apa-apa. Illa man at'amtu, kecuali yang saya beri makan. Fastat'imuni at'imukum. Mintalah kepada saya makan, saya akan memberikan kalian makan. Artinya apa maksudnya makan? Rezeki. Semua kita ini membutuhkan rezeki yang ada di sisi Allah. Karena Allah lah yang mampu dan yang bisa satu-satunya memberikan kepada kita rezeki. Allah berfirman, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq. Dialah yang Maha memberi rezeki. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita cari, minta kepadanya. Allah berfirman, fabatagu indallahi rizqa. Mintalah, carilah rezeki itu kepada Allah, di sisi Allah. Ini yang diingatkan di sini. Semua kalian tidak punya apa-apa. Lapar, kecuali yang saya beri makan. Mintalah makan kepadaku, saya akan berikan. Jaminan. Karena Allah berfirman, di dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih yang namanya janjinya. Minta saja. Tugas kita minta kepadanya, maka Allah akan berikan. Demikian pula ini masalah makan, masalah pakaian juga sama. Ya ibadi wahai hambaku,
kullukum arin. Semua kalian itu telanjang. Iya. Tapi saya kalau bilang saya berpakaian, Ustaz. Enggak. Kita tidak lihat waktu kita lahir. Iya, tidak ada orang lahir punya baju. Tidak ada. Semuanya telanjang bulat, tidak bersunat. Tidak ada yang dia punya apa-apa. Makanya kata Allah, kullukum arin. Semua kalian telanjang. Illa man kasaitu. Kecuali yang saya kasih pakaian. Sama dengan tadi. Kita tidak punya makanan, kecuali yang Allah kasih makan. Tidak ada yang punya pakaian, kecuali Allah yang kasih. Kita tidak mampu beli pakaian yang kita pakai ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih kepada kita. Walaupun kita mau, tapi Allah tidak berikan, tidak mungkin kita dapat. Walaupun kita berkehendak, tapi kalau Allah tidak kehendaki, tidak bisa kita dapat. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'ullah. Tidak ada yang kalian kehendaki, kalian inginkan, kalian mau, kecuali kalau Allah mau. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Makanya nanti insya Allah akan datang penutup hadis. Ia akan datang penutup hadis. Kalau jin manusia berkumpul untuk menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, tapi itu diinginkan oleh Allah, tidak bisa mereka halangi. Sebaliknya juga seperti itu. Jin manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, tidak ada yang bisa dia lakukan kalau Allah tidak kehendaki. Kan ini dia. Tidak ada yang bisa memberikan pakaian kecuali Allah. Semua kalian telanjang kecuali saya beri pakaian. Maka apa harus kita lakukan? Kata Allah, fastaktuni aksukum. Sama, minta kepada saya pakaian, maka saya akan berikan kepada kalian. Allah akan mempersiapkan untuk kalian pakaian yang cocok dan yang sesuai dengan kalian, rezeki yang cocok dan sesuai dengan kalian. Ya, tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Sudah kita baca di pertemuan yang lalu ayat-ayat bahwa Allah tidak akan menzalimi kita sedikit pun. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita. Maka tugas kita adalah meminta kepada Allah. Hadis ini sampai di poin itu tadi, ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk manusia dan jinnya, ya, bahkan hewannya, bahkan benda matinya, itu semuanya butuh kepada Allah dalam, ya, mendapatkan manfaat ataupun terhindar dari mudarat dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia. Kita ini tidak ada yang kita punya apapun. Iya, untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Murni semua yang kita punya itu hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, ketika hal itu hilang dari kita, ada syariat untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan hanya meninggal. Sebagian kita karena hanya meninggal baru bilang begitu. Enggak. Apapun yang hilang dari kita, biar hilang sandal. Sementara kalau keluar ini sandalnya hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi ada kalimat sambungannya. Ini yang saya mau sampaikan. Karena semua ini kita tahu. Semua yang ini kita sudah tahu. Bahwa kalau ada kehilangan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi ada kalimat setelahnya. Jarang kita dengar orang yang bilang dan mengatakannya. Yaitu kita dianjurkan untuk mengatakan lillahi ma'a'ta. Inna lillahi ma'a'ta. Walillahi ma'akhoda. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini harus kita ucapkan lanjutannya. Walaupun panjang, tapi ini kalau kita ucapkan, kita akan menyadari bahwa semua apa yang kita punya itu titipan dari Allah, bukan yang kita miliki. Kata Nabi, milik Allah apa yang dia beri. Kalau ada yang kita dapat, itu punyanya Allah. Walillahi ma'akhoda. Dan milik Allah apa yang dia ambil. Jadi kalau dia ambil, itu punyanya. Itu punyanya.
wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu, di sisi Allah, bi ajalin musamma, dengan ketentuan yang telah ditentukan, sudah ditentukan. Kalau kamu punya ini, maka sekian umurnya di dirimu, sekian dia akan bertahan pada kamu. Iya, ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dianjurkan ini? Supaya kita sadar, hati boleh bersedih, ya, air mata bisa mengalir, tidak masalah. Tapi jangan berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lanjutkan dengan ucapan tadi. Demikian pula mintalah ganti yang terbaik di sisi Allah dengan doa Allahumma ujurni fi musibati wakhluf li khairun minha. Itu jangan dilupakan. Ya Allah, ya, beri saya pahala dari musibahku ini, gantikan yang terbaik untukku. Siapa yang membaca ini, dia akan digantikan yang lebih baik. Saat Ummu Salamah meninggal suaminya Abu Salamah, Nabi datang mengunjungi rumah mereka karena ini sahabat baik beliau, sahabat yang paling baik. Iya. Ketika Nabi datang, orang tidak tahu kalau sudah meninggal. Nabi datang pas meninggal, beliau tutup matanya, ya, karena matanya terbuka. Beliau tutup matanya dan mengatakan ketika ditutup, bahwa orang sudah sadar bahwa ini sudah meninggal. Fadajja ahlu, keluarganya itu keluar, ya, suara yang gemuruh. Maka Nabi ingatkan, jangan ucapkan kecuali yang baik. Iya, jangan ucapkan kecuali yang baik. Dan Nabi ajarkan ucapan-ucapan tadi, diantaranya siapa yang tadi itu di doa tadi, ya Allah beri saya pahala dari musibahku ini dan berikan saya pengganti yang terbaik. Istrinya, yaitu Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, dia membaca doa itu, tapi dia berkata, siapakah yang lebih baik daripada suamiku ini? Karena ini suaminya yang paling baik yang dia punya. Tapi karena taat kepada Rasulullah, dia baca doa itu tadi terhadap musibahnya itu. Akhirnya setelah suaminya meninggal, masa iddah selesai, Rasulullah mengutus utusan untuk melamarnya. Karena Rasulullah kalau melamar perempuan pakai pengurus, tidak langsung mau kok sama saya. Tidak, pakai pengurus, pakai perantara. Ya, pakai pengurus. Maka langsung dia sadari bahwa inilah pengganti yang terbaik, yang lebih baik daripada suaminya tadi yang meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah, ya, mengingkari yang namanya janjinya. Yang namanya janjinya. Maka kalau ada musibah yang kena kita, jangan meninggal semuanya, apapun. Iya, keluar masjid hilang sandal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah beri saya pahala dari musibah ini, yaitu hilang sandal. Ya, wakhluf li khairun minha. Berikan saya pengganti yang lebih baik. Siapa yang baca itu, maka dia akan diberikan pengganti yang lebih baik. Dan juga itu adalah penyadaran kepada kita bahwa yang kita punya itu punyanya Allah. Yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Karena kita tidak punya makanan kalau Allah tidak kasih makanan. Kita tidak punya pakaian kalau Allah tidak kasih pakaian. Kita tidak punya hidayah. Tidak ada yang kita miliki dari petunjuk kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. 3 ini. Maka minta hidayah kepada Allah, minta makanan kepada Allah, minta pakaian kepada Allah. Maka Allah jamin kita akan diberi hidayah, kita akan diberi makan, kita akan diberi pakaian. Hanya saja jangan tergesa-gesa untuk mendapatkannya, makanan dan pakaian. Jangan sampai ada salah seorang dari kita
yang sudah meminta tapi belum dikasih, akhirnya dia bilang, saya sudah sering berdoa tapi belum diminta, belum dikasih. Jangan, karena sebenarnya kita sudah dikasih, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang berdoa, maka ada 3 kemungkinan yang Allah berikan kepadanya. Pertama, akan dikabulkan apa yang dia minta, persis dengan yang dia minta. Yang kedua, akan dipalingkan bahaya yang lebih baik daripada yang dia dikasih. Daripada dikasih yang itu, lebih baik dipalingkan dari bahaya. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan simpan untuknya sampai saat yang tepat. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan kasih nanti di akhirat. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan pernah mengatakan saya sudah berdoa tapi belum pernah dikabulkan. Berdoa saja, Allah akan mengabulkan untuk kita. Ini 3 kalimat berikutnya yang beliau sebutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi masalah dosa. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan, apa hukum memandikan mayat yang terbunuh di medan perang? Dan mohon nasihatnya Ustaz terhadap kami para syabab khawatir akan masa depan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan, karena sering gagal meraih cita-cita. Baik. Orang yang mati syahid, tidak ada syariat untuk memandikan dia. Orang mati syahid, ya, di medan perang, tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Karena mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya mengalir. Itu orang yang mati syahid di medan perang. Yang dimandikan itu yang mati syahid selain perang. Meninggal karena melahirkan. Itu mati syahid. Meninggal karena ada penyakit yang bernanah, misalnya di perutnya. Itu mati syahid. Saya orang meninggal karena kanker. Meninggal itu mati syahid. Meninggal karena penyakit taun, mati syahid. Ya, meninggal karena tertimbun runtuhan, mati syahid. Ya, meninggal karena mabuk laut, mati syahid. Ya, ada orang mabuk laut terus meninggal karena muntah-muntah, mati syahid. Meninggal karena tenggelam di laut, mati syahid. Nah, ini mati syahid tapi dimandikan. Tapi dimandikan seperti biasa. Seperti biasa. Jadi kalau mati syahid di medan perang melawan orang kafir, maka itu tidak perlu dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan. Apakah sholat yang ditinggalkan karena haid itu harus diqodho? Dan apakah puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid juga diqodho? Iya. Kalau sholat tidak diqodho, puasa diqodho. Ini pendapatnya umat ulama Islam, mulai dari para sahabat sampai di masa kita sekarang ini. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Khawarij. Orang-orang yang Khawarij yang selalu memberontak kepada pemerintah. Ya, demikian pula yang bom ke sana kemari. Mereka punya pendapat bahwa kalau istrinya haid, dia qodho salat dan puasanya. Ini sudah ada di zaman sahabat. Orang Khawarij yang ada di Kufah, Irak, mereka sudah melakukan itu. Makanya ketika ada dalam hadits Bukhari Muslim, ketika ada seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Ma balun nisa taqdis shalah wala taqdis shaum wala taqdis shalah." Dia katakan kepada Aisyah, kenapa itu perempuan mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat kalau haid?
Sebelum menjawab, Aisyah bertanya dulu, aharuriyatun anti, kamu khawarij? Karena tidak ada yang berpendapat seperti itu dari ulama Islam, mulai dari Rasulullah di zaman Nabi, kecuali mereka orang-orang khawarij. Tapi perempuan itu tidak, saya bukan haruriyah, tapi saya cuma bertanya, kenapa itu, apa hikmahnya? Maka kata Aisyah, ya kami, hal itu menimpa kami di Rasulullah di masa Nabi. Iya, maka kami pun diperintahkan untuk mengganti puasa, tidak sholat. Artinya, begitulah syariatnya. Apa yang disuruh ganti, ya kita ganti. Yang tidak disuruh ganti, kita tidak ganti. Kita tidak ganti. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Sepakat para ulama, siapa yang haid ketika Ramadan, wajib diganti, demikian pula nifas. Tapi siapa yang di bulan Ramadan, ya, dia haid, tidak sholat, maka tidak perlu ganti. Jadi bedakan antara haid tidak puasa dan antara haid tidak sholat. Apa hukum menjual pakaian bekasku waktu sebelum hijrah yang ketat dan aurat terbuka, lalu uangnya aku ingin pakai beli gamis dan pakai muslimah yang syar'i? Pertama, pakaian yang kita punya sebelumnya bisa kita pakai dalam rumah, bisa pakai bersama mahram kita. Kenapa harus kita jual? Bisa kita pakai bagi pakaian di dalam. Ketika kita keluar, luarnya jilbab, ya, baju, di dalamnya pakaian yang dulu kita punya. Boleh kita pakai. Nggak haram memakai apa yang sebelumnya kita punya. Sekarang cuma bedanya adalah kita tutup aurat kalau keluar. Iya, kalau dalam rumah maka hijabnya seorang perempuan di rumah adalah pagar rumahnya. Kalau punya pagar, kalau nggak punya pagar maka tembok rumahnya. Itu hijabnya. Karena hijab perempuan itu terbagi dua. Ada saat keluar rumah, ada saat di dalam rumah. Kalau keluar rumah hijabnya adalah pakaiannya. Kalau dalam rumah hijabnya adalah tembok rumahnya atau pagar rumahnya. Jadi boleh dia pakai. Boleh dia pakai. Adapun kalau kita tidak butuhkan, ya boleh kita jual, boleh bebas kita jual. Ya bebas kita jual. Karena punya kita. Karena punyanya kita. Jika ada wanita mu'allaq yang ingin menikah sementara semua keluarganya kafir, apa yang harus dilakukan? Siapa walinya? Dia ke pengadilan. Dia urus di Pak Imam tempat dia mau menikah sama seorang laki-laki itu. Iya, dia urus di situ mulai. Iya. Ini tugasnya KUA sebenarnya, bukan tugas saya kasih tahu. Iya. Tapi karena kita tanya seperti itu. Iya, di KUA begitu caranya. Kita pergi ke tempat imam nikah, dia akan kasih surat pengantar nanti. Kita bawa ke pengadilan. Nanti kita dipanggil. Setelah kita dipanggil, maka akan terbit nanti surat penunjukan imam KUA dari pengadilan. Maka kita akan dinikahkan oleh Pak Imam. Berdasarkan surat pengadilan tadi, insya Allah seperti itu prosesnya. Iya, yang dilakukan. Kemudian berikutnya, berdosakah apabila saya berhenti menegur istri saya untuk memperbaiki pakaiannya agar sesuai syar'i, karena telah berulang kali menegurnya, tapi begitu lagi. Iya. Jangan bosan. Iya. Dan kalau kita berdosa dalam arti yang kita biarkan, kita tanya berdosa atau tidak berdosa. Iya. Tapi kalau dia bersalah, kita nasihati saja. Jangan bosan sampai dia meninggal atau kita meninggal. Iya. Jangan bosan untuk menasihatinya. Dan pilihlah waktu yang tepat. Ya, jangan terus menerus. Kadang nanti ya dia akan merasa bosan. Bagaimana hukumnya uang yang saya dapat dari hasil pengurusan seseorang? Ada orang minta diuruskan
tambah daya listrik di PLN. Lalu saya kasih harga sesuai harga standar di PLN. Dan dia setuju dan dengan harga tersebut. Tetapi kebetulan PLN ada harga promo. Tetapi saya tidak sampaikan. Karena kalau saya sampaikan, harga promo di sini tidak ada keuntungan. Jadi saya kasih harga standar. Dan dia setuju. Dan ini banyak berlaku di masyarakat kalau ada hal yang semacam ini. Bagaimana hukumnya harta yang saya dapat dari hasil pengurusan tersebut? Kalau ada seperti itu, kita sebagai sebagai orang yang diutus atau diwakilkan, harus kita kasih tahu. Jangan takut tidak ada keuntungan. Kadang, karena kita jujur, orang akan kasih malah lebih kepada kita. Iya, malah akan memberikan yang lebih kepada kita. Kasih tahu saja. Kasih tahu saja. Karena Nabi SAW mengutus seorang pemungut zakat. Orang ini dia pergi pungut zakat. Ada orang yang keluarkan zakatnya, terus dia dikasih hadiah. Karena dia telah datang menerima dan mengambil zakatnya orang. Saat pulang kepada Nabi SAW, dia bilang kepada Nabi, ini zakatnya dan ini hadiah yang dihadiahkan kepada saya. Jadi dia langsung pisahkan. Nabi SAW naik mimbar menegur supaya itu tidak berulang. Nabi katakan, kenapa itu si pulang tidak duduk saja di rumahnya tunggu hadiahnya datang? Apakah mungkin seperti itu yang terjadi? Iya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka dari situ, apa yang dikasih, kita ini sebagai utusan, kalau kita dikasih sesuatu, hak kita dan ya dikasih untuk kita dan untuk orang yang mengutus kita, tidak boleh kita langsung ambil. Iya, karena kita dapatkan rezeki itu karena sebab orang tadi. Maka kita harus kasih tahu orangnya. Kasih tahu orangnya bahwa ini ada promo. Harga standarnya sekian. Ya, tidak apa-apa kita pasang tarif jasa. Tidak ada masalah. Orang pasang jasa pengurusan. Tidak masalah. Kan kita wakil. Wakil itu boleh memberikan tarifnya. Dia bilang, saya akan uruskan, tapi saya kasih sekian. Tapi ini ada diskonnya. Iya, ada diskon. Sampaikan. Kita wakil harus jujur. Harus jujur. Iya, walaupun kita akan dapat sedikit, tapi kita akan diberkahi. Kata Nabi SAW katakan dalam hadis Bukhari Muslim, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Orang yang melakukan sebuah transaksi itu ada pilihan untuk batal atau lanjut. Semua orang yang melakukan transaksi antara pembeli, penjual, antara wakil dan yang mewakilkan, semua punya pilihan. Iya, saya mau lanjut. Atau, oh saya tidak bisa uruskan. Punya pilihan. Terus kalau keduanya jujur dan dia jelaskan apa adanya, akan diberkahi transaksinya. Tapi kalau dia dusta, dia sembunyikan, akan dihilangkan berkahnya. Percuma kita dapat keuntungan misalnya 100.000, tidak ada berkahnya. Kita tidak tahu itu uang akan kemana. Iya, kita tidak akan tahu. Kita tidak rasa. Kita punya 100.000 dengan kejujuran, itu sama. Kalau kita punya 200.000, tapi tidak jujur. Iya, sama-sama. Tapi yang lebih berkah adalah kalau secara nilai penggunaan, tapi yang berkah itu yang susah. Keberkahan itu yang susah dicari. Makanya Nabi jelaskan di sini. Kalau dia jujur, jelaskan berkah yang akan didapatkan. Allah. Bagaimana hukum menikahi seorang janda tanpa wali? Apakah nikahnya sah? Tidak. Bukan saya yang bilang, Nabi. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Bahkan dalam riwayat dikatakan biwaliyin mursyid. Dengan wali yang normal.
berakal, bukan wali yang gila, ya, atau bukan wali yang setengah mabuk. Harus wali yang berakal. Tidak ada nikah. Tidak ada nikah tanpa wali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali. Iya, mau itu gadis atau janda. Yang dibedakan adalah terkait dengan izinnya. Itu dibedakan dalam syariat, bukan masalah perwalian. Ketika ada orang melamar, maka dibedakan antara gadis sama janda. Kalau gadis cukup ditanya, kalau dia diam berarti dia mau. Walinya boleh lanjut. Kalau ada yang melamar, kalau janda dia tanya, kalau dia diam berarti dia tidak mau, kan dia akan ngomong, ini janda sudah hilang sedikit malunya. Iya. Karena sudah berani. Ini bedanya. Maka yang dibedakan adalah kalau dia bilang iya, walinya lanjutkan. Kalau dia bilang tidak, walinya tidak lanjutkan. Itu saja bedanya. Adapun masalah nikah, wajib pakai wali. Syarat. Apaan? Bukan wajib. Syarat. Kalau wajib itu berdosa kalau tidak dilakukan. Tapi kalau syarat, tidak sah. Itu bedanya syarat sama wajib. Jadi saya ganti wajib dengan syarat sah pernikahan. Saya berbeda pendapat dengan keluarga saya. Saya punya adik yang sekolah di sekolah yang saya pilihkan. Sekolah dengan pemahaman Quran dan Sunnah. Setelah lulus sekolah, nanti orang tua saya berencana memasukkan adik saya ke pondok. Tetapi bukan pondok Sunnah. Jika saya menolak untuk hal itu, apakah itu bentuk kedurhakaan saya terhadap orang tua saya? Iya. Yang pertama, dalam hal ini kita hanya punya kekuasaan menasehati. Iya, bukan mengatur. Kita hanya memberikan saran. Karena itu anak miliknya bapaknya, miliknya ibunya, bukan milik kita sebagai saudara. Kita sebagai saudara, tugas kita hanya adalah menunjukkan, mengarahkan orang tua. Adapun kalau orang tua tidak mau, itu urusannya. Dia nanti akan menanggung dosanya kalau tidak baik. Kalau baik, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya. Kita sebagai saudaranya tidak sampai seperti itu. Apa hukum sunat atau khitan untuk anak perempuan? Sunnah. Iya, dalam syariat kita dibedakan antara sunat atau khitan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki hukumnya adalah wajib, sementara perempuan hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Dan ini semuanya disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Apa hukum memanggil teman yang soleh dengan panggilan ustaz? Mubah saja. Boleh saja. Boleh kita panggil teman kita ustaz. Boleh. Walaupun ustaz ini ya diletakkan untuk orang yang mengajar, menyampaikan agama. Tapi kalau kita panggil, tidak apa-apa. Itu hanya panggilan. Itu hanya panggilan. Bagaimana tips menjaga pandangan dari wanita yang tidak menutup aurat? Tundukkan pandangannya. Iya, gampang sekali. Iya, alhamdulillah. Tundukkan pandangannya. Kalau kita lihat cukup sekali saja. Yang pertama, enggak usah diulangi. Iya, enggak usah diulangi. Kita tundukkan pandangannya. Iya, insya Allah itu yang diperintahkan di Quran. Itu yang diperintahkan di Quran. Adapun keutamaannya, masya Allah, keutamaannya dalam hal itu, pertama seorang bisa menjaga kehormatannya kalau dia berusaha menundukkan pandangannya. Iya, menundukkan pandangannya. Kalau dia berusaha, dia akan menjaga kehormatannya. Kemudian dia akan dijaga oleh Allah. Kalau dia telah menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaganya. Kan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kata Nabi SAW. Ini kalau kita jaga ini batasannya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Saya punya keluarga yang punya hutang.
dosa saya, dosakan saya kalau selalu menagihnya. Tapi keluarga saya itu selalu bilang tidak ada uang, tidak ada uang keluarga atau sepupu, atau saya ikhlaskan saja. Iya, Masya Allah. Pertama, kalau kita memang ada hak pada orang lain, maka hak kita untuk menagihnya. Hak kita untuk menagihnya. Boleh kita menagihnya. Iya, dibolehkan. Kemudian, kalau keluarga kita itu tidak mampu untuk membayar, atau belum mampu untuk membayar, kita dianjurkan untuk memberikan kemudahan. Kalau memang tidak mampu, dan kita cukup melihat dohirnya saja. Kalau dia jujur, maka kita dapat pahala sedekah. Setiap hari yang kita undur. Setiap hari yang kita undur. Kalau dia jujur, dia tidak berdosa. Kalau memang dia tidak punya uang. Tapi kalau dia dusta, maka dia zalim, dia berdosa. Kata Nabi SAW, matlul goni zulmun. Mengundur-mundurnya pembayaran dari orang yang mampu bayar, itu zalim. Jadi dari sisi kita dapat pahala. Tapi dari sisi dia, kalau sengaja, dia mampu, dia bisa bayar, tapi teman ji, sepupu ji, nah maafkan ini, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dan kalau kita ikhlaskan, alhamdulillah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Man yassara musiran, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah untuk membayar utangnya, maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Akan dimudahkan kita urusannya. Bagaimana itu kalau sholat duduk? Mama anak biasa sholat duduk, tapi pada saat sujud ada kursi di depannya dijadikan untuk menjadi duduk di atas alas tangan dan kepalanya. Bisa begitu? Gimana ini? Tidak terlalu jelas. Siapa yang punya ini? Supaya langsung jelas saja. Karena pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Siapa yang punya ini? Tidak ada. Tidak ada laki-laki yang mampu mengaku. Akhwat ya. Qadarullah. Iya. Orang jelas begini. Jelas atau tidak pun pertanyaannya. Nabi SAW berkata kepada Imran ibn Husayn riwayat Bukhari. Sholli qa'imah. Kamu sholatlah dalam keadaan berdiri. Itu asal. Fa'illam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka duduk. Itu ketentuannya. Fa'illam tastati', kalau kamu tidak mampu juga duduk, fa'ala jambin, maka berbaring. Dibolehkan. Tapi ini sholat wajib. Ini sholat wajib. Adapun sholat sunnah, boleh kita duduk walaupun kita mampu berdiri. Itu bedanya antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib, rukun sholat. Kita berdiri. Tidak sah sholat kalau kita mampu berdiri terus kita duduk. Tidak sah. Tapi kalau memang kita tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu bergerak, boleh berisyarat. Boleh berisyarat. Kita sholat semampu kita. Ini dibolehkan. Dibolehkan. Apakah duduk melantai atau duduk di atas kursi? Duduk di atas kursi. Dibolehkan. Diperbolehkan hal tersebut. Walaupun para ulama kadang mengatakan dimakruhkan duduk di kursi. Lebih bagus duduk di lantai. Supaya nanti bisa sujud. Kecuali memang tidak bisa sujud, maka boleh duduk di atas kursi. Dan nanti kalau dia sujud, sujudnya lebih rendah daripada ruku. Misalnya tadi dia ruku, miringnya berapa derajat, sujudnya harus lebih rendah. Karena itu yang dianjurkan dan yang dituntunkan dalam syariat kita oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang sholat duduk. Wallahu a'lam. Silakan.
Baik. Kalau itu dia lakukan karena ilmunya sebelumnya, dia tidak tahu kalau hadis yang membungkus perempuan dengan jubah, sarung, jilbab itu adalah dhaif, dia tidak tahu kalau itu dhaif. Ya, karena di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif. Ya, dia tidak tahu itu. Dan hadisnya bahkan didhaifkan oleh Syekh Albani, apalagi Syekh Muqbil tentunya. Karena Syekh Muqbil lebih tinggi syaratnya daripada Syekh Al-Albani. Kalau dhaif Syekh Muqbil, rata-rata dhaif Syekh Albani, rata-rata Syekh Muqbil dhaifkan. Dhaifkan. Karena ada rawi yang bernama Nuh bin Hakim, itu rawi yang dhaif, rawi yang dhaif. Tapi dia lakukan berdasarkan hadis itu, riwayat Imam Abu Dawud. Tidak berdosa. Tapi setelah dia tahu itu dhaif, itu baru masalah. Nah, kita ikut ustadz atau nabi. Begitu. Maksudnya kita sekarang ada berselisih tentang sesuatu, maka kita lihat dalilnya ini apa. Begitu. Jangan kita bilang, oh kalau begitu nanti bahaya. Tapi imam ini yang ajarkan, kalau begitu agama nanti kita akan kacau. Karena saya nanti akan punya imam, dan saudara saya ini akan punya imam, kita juga punya imam. Jadi kita agama sesuai mau tak? Bukan. Kalau begitu nanti kita akan cari imam yang sepakat dengan kita. Enggak. Kita tidak diberikan kebebasan untuk beragama sesuai dengan imam. Enggak. Kita diberikan kelonggaran untuk beragama, tapi sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Baik, kita tutup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Anak-anak di atas, masya Allah, iya, cukup keributannya. Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga tidak ikut ribut. Iya, karena kalau anak-anak dimaafkan, belum mukallaf. Cuma kalau ibu-ibu juga ikut ribut, itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Kita berharap ibu-ibunya tidak ikut dengan anak-anak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.